Selamat pagi pemirsa. Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik kembali terguncang oleh cara aparat penegak hukum memaknai sebuah peristiwa. Kasus yang sebetulnya sederhana justru berkembang menjadi polemik nasional karena pendekatan hukum yang kaku dan minim empati. Saat korban kejahatan berbalik menjadi tersangka, rasa keadilan publik pun dipertaruhkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Jumat 30 Januari 2026, dengan tema Jangan Ulangi Kasus Hogi bersama saya, Leonard Samosir. Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Bang Gauden, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat. Meski mendung. Kita melihat ini, saya berusaha melihat dengan objektif, Bang, kasus yang diangkat di dalam editorial. Ada dua kasus, yang pertama Hogi, lalu yang kedua ada kasus Sudrajat. Pertanyaannya, Bang, apakah ini bisa menjadi gambaran bagaimana aparat penegak hukum memaknai peraturan, atau ini memang ya kasuistik, ini hanya pencilan lah, kita boleh abaikan? Pesan editorial, Bang? Ya, pesan editorial itu hendaknya aparat penegak hukum itu selalu mengedepankan keadilan substantif ya, bukan prosedural. Hukum kan ada tiga ya, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kepastian hukum, dan juga budaya hukum. Yang ditekankan di dalam dua kasus ini yang dilakukan oleh aparat itu kepastian hukum. Padahal KUHP baru itu yang berlaku mulai 2 Januari 2006 itu mengedepankan keadilan substantif itu. Nah, kalau kita membedah kasusnya, kasus Hogi misalnya kita bisa bagi tiga ya. Yang pertama itu kasus penjamretan, juga diusut oleh polisi dan dihentikan karena penjamretnya meninggal dunia. Sehingga tidak ada tersangkanya. Kemudian tatkala Hogi mengejar pejamret dan pejamretnya itu tertabrak dan jatuh meninggal, disitulah dia ditetapkan sebagai tersangka. Karena yang digunakan itu adalah undang-undang lalu lintas. Kemudian ketika kasusnya berjalan sampai ke kejaksaan, kejaksaan itu mau menggunakan restoratif justice. Restoratif? Ya. Itu berarti harus ada kesepakatan dua belah pihak. Bagaimana korban jamret dengan keluarga pejamret itu harus membuat kesepakatan, dan di sana itu ada permintaan uang tali asih. Ya udah jadi korban, udah jadi tersangka, diperas pula. Susah memang ya. Ini memang ya itulah, Bang, menjadi sesuatu yang kalau bahasa Jawa miris ya, memprihatinkan. Bagaimana pemaknaan peraturan itu ternyata masih banyak lebih kepada peraturannya saja. Tapi kita akan bahas itu, Bang Gauden, sampai adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Jangan ulangi kasus Hogi. Jangan ulangi kasus Hogi. Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharu-birukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Kasusnya sebenarnya tidak besar, tapi dampaknya meluas dan memancing kemarahan publik. Penyebabnya bukan semata peristiwa pidana, melainkan cara berpikir aparat yang pendek, kaku, dan gagal membaca konstruksi peristiwa secara utuh. Akibatnya, rasa keadilan masyarakat kembali tercabik. Kasus pertama yang menyita perhatian luas adalah penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka oleh Polresta Sleman. Hogi adalah suami korban penjamretan di Sleman, Yogyakarta. Pada April 2025, ia mengejar dua pelaku yang merampas tas istrinya. Pengejaran itu berujung kecelakaan lalu lintas ketika sepeda motor pelaku oleng dan menabrak tembok hingga menewaskan dua orang penjamret. Alih-alih melihat peristiwa tersebut sebagai rangkaian pembelaan diri atas kejahatan, polisi justru menetapkan Hogi sebagai tersangka
dengan jeratan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini bukan kejadian pertama korban kejahatan berupa status menjadi tersangka. Kita masih ingat sejumlah kasus warga yang melawan begal, penjamret yang tewas saat dikejar massa, atau pemilik rumah yang melukai pencuri ketika mempertahankan diri namun kemudian diproses pidana. Pola ini berulang dan menunjukkan cara pandang aparat yang terlalu tekstual dengan membaca pasal tetapi abai pada konteks dan rasa keadilan. Kasus kedua adalah penganiayaan terhadap penjual es gabus Sudrajat yang melibatkan Aibtu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo. Dalam perkara ini, aparat justru mengabaikan asas praduga tak bersalah terhadap korban. Sudrajat diperlakukan seolah-olah bersalah sejak awal, sementara pelaku yang memiliki atribut kekuasaan seakan mendapat perlakuan berbeda. Dua kasus ini boleh jadi hanya puncak gunung es dari praktek serupa yang selama ini luput dari sorotan. Dampaknya serius. Nama institusi penegak hukum tercoreng dan kian menguatkan anggapan lama bahwa hukum sangat tegas ke bawah tetapi loyo ke atas maupun ke samping. Padahal di saat yang sama banyak personal polisi yang bekerja dengan nurani dan dedikasi tinggi. Contohnya personal Polsek Kuwus, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang setiap hari menggendong dan menyeberangkan anak-anak sekolah melintasi sungai Waisongka agar mereka bisa belajar. Namun tindakan heroik semacam ini kerap tertutup oleh ulah segelintir aparat yang berpikir sempit. Korban kejahatan tidak boleh diposisikan sebagai pelaku pidana. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara jelas mengatur alasan pembenar bahwa pembelaan diri terhadap serangan atau ancaman yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Dalam kasus Hogi, lemahnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan memperparah keadaan hingga berujung penetapan status hukum yang keliru dan mencederai rasa keadilan publik. Penanganan perkara Hogi tidak mencerminkan keadilan substantif. Berdasarkan pendalaman, peristiwa tersebut merupakan pembelaan diri terhadap pencurian dengan kekerasan. Tak heran Komisi 3 DPR RI meminta agar perkara ini dihentikan demi kepentingan hukum. Kasus Hogi menunjukkan bahaya ketika aparat lebih sibuk membela konstruksi pasal ketimbang melindungi warga. Masyarakat pun ditempatkan dalam dilema, yakni melawan kejahatan berisiko menjadi tersangka. Diam berarti membiarkan kriminalitas. Jika ini dibiarkan, yang lahir adalah masyarakat apatis dan takut berurusan dengan hukum. Kasus Hogi dan Sudrajat seharusnya menjadi momentum evaluasi dan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Jangan sampai karena nilas titik rusak susu sebelanga. Penegakan hukum hanya akan bermakna jika berpijak pada akal sehat, keadilan, dan keberpihakan pada korban. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu ya Bang Audiens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu? Ini kita berharap bahwa sebetulnya yang terjadi ini jangan berlanjut lagi ya, dan kita juga mungkin harus melihat lebih lengkap. Tapi pendapat Ibu seperti apa? Silakan Bu, singkat padat saja. Itulah perlunya para penegak hukum atau para pejabat kita itu meneliti dulu ya suatu masalah. Jangan langsung bertindak. Karena kalau seperti kasusnya Pak Sudrajat itu kan malu ya. Sudah diambil tindakan baru minta maaf. Nah ini kan bikin malu juga institusinya ini.
Jadi sebelum bertindak itu sebenarnya harus perlu dulu diselidiki apakah betul kasusnya itu sesuai dengan laporan, ya. Jadi kalau saya lihat itu di televisi, begitu datang minta maaf, kemudian memberikan motor dan sebagainya, itu kan sebenarnya agak lucu juga ya Pak ya. Bagaimana cara menutup kesalahannya. Jadi sebenarnya bukan itu yang diminta, tapi cara bertindak di masyarakat. Ya, apakah sesuai. Seperti juga kasus-kasus akhir ini Pak ya, yaitu tentang guru. Sedikit-sedikit dilapor, diambil tindakan. Tidak diselidiki, ya. Kenapa? Karena menurut cerita yang melapor itu ada kaitannya dengan petugas dan sebagainya. Inilah sedikit kelemahan daripada penegak hukum kita ini, sehingga masyarakat itu agak trauma ya, ketika suatu kejadian dilihat, ya, suatu masalah dilihat, pelanggaran dilihat, kemudian masyarakat disuruh melapor, masyarakat itu tidak mau melapor. Kenapa? Karena dia biasa kembali sama dia lagi masalahnya. Karena takut. Itulah kelemahan di negara kita ini. Jadi masalah tadi ini, kenapa orang yang yang melakukan pelanggaran kemudian meninggal, kesalahannya itu ditimpakan kepada korban dan sebagainya. Maka itulah suatu kesalahan bahwa sebelum bertindak harus dilihat dulu atau dikaji dulu supaya ketika menyuarakan atau memberikan pernyataan harus itu lebih cermat. Tidak kembali dijilat kembali ludahnya. Baik. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Harus lebih cermat Bang Gaudens, tapi kan kita mungkin juga harus melihat lebih lebih lengkap Bang, bahwa ini satu kasus atau dua kasus dari sekian tindakan baik dari kepolisian juga. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita cermat ya, bahwa ini hanya satu kasus dari banyak kasus yang sukses dikerjakan oleh kepolisian. Cuman memang menjadi pertanyaan, biasanya di kepolisian maupun kejaksaan itu kan pengawasan yang berlapis oleh atasannya. Kapolda kemana aja selama ini kan? Pertanyaan berikutnya, kejaksaan tinggi di Jogja itu kemana gitu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Banyak kasus mungkin Bang, sudah agak sibuk mungkin. Dan ini kan kasus dari April 2025. Udah mau menuju setahun ini. Betul, hampir. Baru ribut sekarang gitu. Kenapa setelah viral baru ribut semua gitu? Mungkin karena konon katanya di Indonesia ini no viral, no justice. Jadi begitu sudah viral, justice-nya turun Bang. Dan rapat di Komisi 3 itu mengonfirmasikan fakta itu. Gitu. Apa itu Bang? Ya kalau tidak viral kan tidak akan diundang rapat itu. Kapolres ya. Masa sampai level daerah sampai ke pusat, DPR pusat begitu ya? Padahal pada minggu yang sama maupun minggu sebelumnya, komisi yang sama itu menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Tapi tidak segala ini gitu loh. Ya jangan karena levelnya Kapolres galak-galak amat gitu kan. Bang, pertanyaannya Bang, kalau kemudian sudah ada peristiwa ini, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Polri? Karena kita kan juga tidak mau Bang, karena nilai titik rusak susu sebelanga Bang. Ya, kita mengapresiasi ya permintaan maaf dari Kapolres. Kemudian oleh Kejari Sleman itu kasusnya dihentikan menggunakan pasal 65 huruf M Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Di situ dikatakan bahwa penuntut umum bisa menghentikan penuntutan tanpa harus menunggu persetujuan Jaksa Agung gitu. Dan itu yang akan ditempuh. Menurut saya ya bagus lah walaupun terlambat ya. Tetapi kan membuat lega. Itu satu kasus. Lain lagi kalau kita berbicara tentang kasus Sudrajat. Orang menjual es gabus, dituduhnya ada gabus di dalamnya. Nanti orang jual es batu, di dalamnya ada batu kan. Nah ini kan lucu-lucuan sih sebetulnya. Lucu tapi ironis Bang. Ini kan menjadi orang yang tadi dikatakan Bu Lia, jangan-jangan nanti rakyat menjadi takut ketika misalnya mau melapor, jangan-jangan malah bisa jadi tersangka misalnya, malah bisa jadi repot. Itu bagaimana Bang? Ya kan sudah dilurusin ya. Semula ada kekhawatiran kalau maling yang datang ke rumah, kasihlah semua barangmu. Merujuk kasus Hogi ini kan. Atau kalau Ana menjual mie goreng, jangan pakai air gitu kan, harus direbus. Kalau nggak nanti penipuan. Penipuan gitu kan. Mie goreng tapi ada air. Itu kalau kasus Sudrajat itu. Ya banyak hal-hal yang lucu ya mestinya
kita berbenah, tetapi ini kan proses dengan baru. Ya mudah-mudahan kedepannya jauh lebih bagus lah ya. Kalau melihat seperti ini Bang, apakah kita masih bisa melihat, ini kan ada jiwa besar ya dari Kapolres Sleman mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kita masih bisa nggak Bang berharap bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi lah dimanapun begitu di Indonesia ini? Ya pasti tidak terulang lah. Toh polisi juga pasti sadar ya. Belajar juga. Tetapi yang mau kita katakan seperti juga dikatakan di editorial, banyak sekali perbuatan baik polisi yang tenggelam hanya karena kasus-kasus seperti ini. Oh gitu. iya. Misalnya disebutkan di editorial di salah satu kabupaten di NTT misalnya, bagaimana polisi itu menggendong anak-anak sekolah untuk menyeberangi sungai. Itu berarti negara belum membangun jembatan di sana. Sebetulnya, iya. Dan polisi berada di garda terdepan untuk menolong anak-anak sekolah. Nah, perbuatan-perbuatan baik ini jangan sampai ditenggelamkan hanya oleh kasus-kasus yang sudah diperbaiki juga. Gitu. Pertanyaan beberapa teman juga begini Bang, ini kan kejadiannya di Sleman. Apa kabarnya DPRD Sleman kok sampai harus ke Jakarta? Apa karena memang sudah viral kemudian akhirnya harus diambil alih dari atas? Lalu kerja di masing-masing bagian itu seperti apa? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kita selalu percaya ada pepatah mengatakan hanya keledai yang masuk ke lubang yang sama 2 kali. Dan kejadian Hogi dan Sudrajat ini adalah pembelajaran yang paling baik. Bagaimana kita bisa membantu Bang kepolisian dalam hal ini untuk memperbaiki kinerja pasukannya Bang? Ya terutama yang terkait dengan kasus ya. Ini kan ada perubahan paradigma secara besar-besaran di dalam KUHP baru. Kalau KUHP lama itu yang dikejar itu adalah kepastian hukum. Tetapi sekarang itu menuju keadilan substantif. Karena itu tidak ada cara lain, harus dibacalah KUHP baru itu ya. Jangan-jangan walaupun disahkan 2023 kan baru diberlakukan pada 2026. Ya. Kalau kita melihat Bang pengawasan di masing-masing tempat ya. Ya tadi teman saya bertanya, ini kenapa harus DPR nasional ya, DPR pusat yang kemudian memproses kasus di level bupati gitu, kabupaten. Ini bagaimana Bang? Ya kalau DPRD di Jogja yang berbicara kemungkinan tidak viral seperti yang ada di DPR RI gitu kan. Padahal sebelumnya itu Sri Sultan juga sudah berbicara tentang kasus ini. Sudah mulai memperhatikan? Sudah berbicara juga dan sudah memberikan jalan keluar, tapi kan kepolisian masih tetap pada saat itu ya masih kekeh dengan pendapatnya gitu. Tetapi setelah berhadapan dengan DPR kemarin itu bisa mengubah paradigma para penegak hukum ini. Itu pertanyaan besarnya Bang. Bagaimana kemudian pemahaman hukum yang substantif itu diperbaiki supaya kemudian dalam tanda petik jangan takut dengan tekanan. Kalau memang substansinya dia benar, dia harus terus membelanya Bang. Bagaimana tuh Bang? Ya tentu yang kita harapkan itu aparat penegak hukum itu bukan corong undang-undang ya, itu yang paling penting ya. Yang kedua di dalam menangani kasus itu gunakanlah logika gitu. Bagaimana orang yang dijamret itu menjadi tersangka hanya karena mengejar penjamretnya. Lama-lama nanti polisi ketika mengejar maling dan menembak, malingnya tewas, polisinya yang kena gitu kan. Iya, itu ini bisa kan juga. Akal sehat kita mengatakan ya mestinya polisi jauh lebih bagus lah. Pengawasannya bagaimana Bang? Ini kan yang tadi Abang sudah sempat katakan di awal, apa kabarnya tuh para petinggi di level daerah itu Bang? Bukan hanya di level daerah, di level nasional kan tuh ada pengawasan polisi kan. Di jaksa juga ada pengawas jaksa gitu. Iya, komisi-komisi itu ya. Cuman kan suara mereka terdengar kalau rakyat ribut gitu. Kalau nggak ribut sih nggak jalan terus kasus ini. Kita harap ada perbaikan supaya kita tetap menjadi manusia dan tidak seperti tadi kata pepatah itu ya Bang. Bang Gaudens terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang.
Pemirsa, kasus Hogi dan Sudrajat harus jadi catatan penting bagi penegak hukum agar tidak mengulang kesalahan serupa. Penegakan hukum bukan sekedar membaca pasal, tapi menimbang keadilan dan kemanusiaan. Kalau korban terus dikorbankan oleh sistem, maka yang lahir bukan ketertiban, tetapi ketakutan dan ketidakpercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.